Sekali ketika piringan matahari tertutup dengan jelas oleh piringan bulan. Cerah berawan kondisi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lahan terbuka ini menjadi salah satu tempat yang sangat kondusif bagi para peneliti, masyarakat, astronom, dan juga turis mancanegara untuk menyaksikan secara langsung proses gerhana matahari total. Arif dan juga Paramita, betul sekali tadi informasi dari BMKG dari Pak Hari Tirto yang menyatakan bahwa perubahan cuaca ini dalam hitungan jam juga bisa berubah sangat cepat. Kemarin diprediksi beberapa wilayah yang dilintasi oleh gerhana matahari kondisi berawan 50 hingga 85%. Tapi di Palu, kemudian di Ternate dan juga di Balikpapan merupakan 3 tempat yang sangat kondusif untuk menyaksikan secara jelas bagaimana proses terjadinya gerhana matahari total. Gerhana matahari total sendiri terjadi ratusan tahun. Kalau gerhana matahari sebagian mungkin bisa terjadi 30 hingga 35 tahun sekali. Dan untuk pertama kalinya di Indonesia ini pernah terjadi pada tahun 1983 gerhana matahari, dan saat ini bisa Anda saksikan bersama fenomena yang sangat langka yang terjadi di Kabupaten Sigi tempat kami berdiri saat ini. Posisi matahari sudah mulai tertutup secara jelas. Dalam hitungan menit pun perlahan piringan bulan mulai bergeser kemudian bergerak menutupi piringan matahari. Diprediksi untuk waktu Indonesia bagian tengah gerhana matahari total akan terjadi pada pukul 8.37 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi artinya kalau di Jakarta mungkin sekitar pukul setengah 8 pagi GMT ini akan terjadi di sini. Durasi paling lama adalah di Desa Kota Kuntu yang jaraknya sekitar 12 km di Kabupaten Sigi, di Dolo, di Sulawesi Tengah, tempat kami berdiri saat ini, dengan perkiraan waktu 2 menit 30 detik. Ini merupakan durasi paling lama karena beberapa titik lainnya di Sulawesi Tengah ini juga memiliki durasi berbeda-beda. Ada yang hanya 1 menit 50 detik, kemudian di Parigi 2 menit 1 detik. Beberapa wilayah ini begitu variatif durasi waktu untuk melihat gerhana matahari total. Tadi di awal juga dari pihak setempat sudah menghimbau berkali-kali menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya bagaimana tata cara melihat gerhana matahari secara benar agar tidak membuat hal yang berbahaya bagi organ mata khususnya, karena tidak disarankan untuk melihat gerhana matahari total ini dengan mata telanjang. Proses yang paling berbahaya yang bisa menyerang retina adalah ketika sebelum dan juga sesudah gerhana matahari total. Anda saat ini bisa menyaksikan proses sholat gerhana matahari telah digelar di lahan terbuka di Kabupaten Sigi ini. Agenda di sini bukan hanya ada sholat gerhana matahari, tapi jika Anda perhatikan di sebelah kiri saya saat ini ratusan turis, jumlahnya ada sekitar 200 turis dengan peralatan yang mereka miliki, menggelar titik-titik untuk memantau gerhana matahari total. Seperti itu Arif dan Paramita, sekali lagi perubahan cuaca sangat dinamis dengan hitungan menit sekalipun. Proses gerhana matahari total ini bisa tertutup awan maupun sebaliknya akan terlihat dengan jelas oleh mata kita dengan kacamata khusus tentunya. Arif dan juga Paramita, saya kembalikan ke Jakarta. Ya, memang betul Andro, ini ada informasi 2 lokasi yang mungkin bisa dikatakan pesimis untuk melihat gerhana matahari ini di Bengkulu dan juga Palembang. Hujan yang cukup lebat begitu. Itu gambar di Bangka Belitung sepertinya sudah hampir bisa dikatakan nyaris mau menuju ke gerhana matahari total gitu, karena informasinya pada pukul 7.21 waktu Indonesia kan? 7.06 ya? 7.06, jadi ada hitungan beberapa menit lagi akan terjadi gerhana matahari total di Bangka Belitung. Seperti inilah, tapi ini kami ambil melalui kamera khusus gambaran posisi matahari dan bulan pada pukul sekitar 7.06 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Saya membayangkan Anda pemirsa pagi ini menyaksikan kami dan kami menampilkan gambar real time, gambar terkini begitu. Selama ini kan Anda melihat kan mungkin di koran ya, atau di sejumlah foto-foto yang memang disebar luaskan gitu. Nah, ternyata pagi ini alhamdulillah ya, sesaat lagi kita bisa menikmati dan bisa merasakan gambar realnya, bukan foto lah begitu bisa dikatakan. Ini sudah total barangkali ya, Fir? Saya mungkin bisa membayangkan itu ada awan pekat juga sih ya. Bisa jadi itu awan ya, tertutup yang kemudian bergerak dan menutupi. Betul. Kalau kita lihat ini di Jakarta seperti bulan sabit begitu ya. Jakarta tidak akan tertutup total. Iya. 80
bersimpan bersama begitu. Nah, di Jakarta juga tidak hanya tadi di Palu, Anda sudah mengatakan ada sholat gerhana, di sejumlah wilayah juga dilakukan sholat gerhana. Seperti juga di Jakarta dipusatkan di Masjid Istiqlal. Nah, ini adalah gambaran langit di sejumlah daerah, di Palembang, di Bangka Belitung, di Palu tadi kita lihat. Dan di Jakarta sebentar lagi, Vi, ya, karena memang waktunya juga akan berdekatan sebentar lagi 7.21. Jangan berharap Jakarta akan menyerupai cincin ya, tidak ya. Iya. Jangan membayangkan karena Jakarta tidak akan mengalami gerhana matahari total. Betul. Hanya 80% kurang lebihnya ya. Nah, tapi kalau kita hadirkan kembali lagi 4 titik wilayah yang tadi sempat kita dengarkan, beberapa di antaranya ada rekan kita ini melewati di Belitung, Bangka Belitung, dan juga Andromeda Mercury di Palu, itu yang akan merasakan tampilan cincin indah, cincin cantik gitu, yang sesaat lagi diawali dari Palembang tentunya pada pukul 7.20 bukan? Betul. Dan mengikuti dan hanya jeda sekitar beberapa detik kabarnya dengan Belitung. Nah, kalau gambar yang disaksikan adalah ini suasana di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah melaksanakan sholat gerhana, memang dipusatkan di Jakarta di Masjid Istiqlal ini. Dan barangkali bagi Anda yang memang melihat secara langsung mengetahui memang disarankan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemarin kami berbincang dengan Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur, selamat pagi Ustaz, Anda sekarang berada di Palembang tentunya, mengingatkan dan mengimbau begitu, bila mana ada kesempatan untuk menunaikan atau mengucap syukur kepada yang Maha Kuasa begitu, khusus umat Muslim, bisa menunaikan sholat kusuf atau sholat gerhana. Ada 2 rakaat, ada 4 ruku ya, yang bisa Anda lakukan, dan tidak. Ini tentunya ada beberapa, saya mengatakan mungkin maksud gitu ya. Ada yang mungkin mendatangi masjid, musola, sehingga ada mimbar khutbah juga di sana, tapi ternyata bisa dilakukan di kamar gitu, seorang diri. Intinya kan tasbihnya yang disampaikan gitu ya oleh umat Muslim di seluruh tanah air maupun di seluruh dunia. Baik, kami masih akan terus memantau ya, Riki ya, bagaimana kondisi langit di sejumlah titik wilayah di Indonesia dalam